Don Ditan ini sebetulnya saya tidak tahu logika dia seperti apa ya. Makanya orang ini dulu juga pernah tantang saya debat ya. Saya sebetulnya mau debat sama dia, cuma saya tidak mau masalah tempat ya. Jadi dia menyiapkan hotel, suruh kita datang ya. Ini mau debat atau mau rekreasi atau mau apa namanya leyeh-leyeh di hotel. Orang mau debat ya tentu di tempat yang suasananya akademik loh, akademik ya. Nggak bisa kita debat di tempat-tempat yang justru membuat orang malas-malasan ngantuk di hotel begitu ya. Saya tidak tahu alasannya apa ya saudara ya, kenapa harus hotel ya. Saya ada pertimbangan lain juga saudara, kenapa saya tolak. Kalau di hotel, saya nggak akan mau keluarkan uang untuk hotel saudara. Karena dia yang menantang, maka dia harus bayar semua, bayar hotel, bayar segala sesuatu, akomodasi di hotel. Tapi menurut saya kalau dia bayar segala sesuatu, lalu saya datang sebagai tamu yang diundang, ya, saya istirahat di hotel, mungkin makan di hotel di sana, saya merasa tidak nyaman ya di sana ya, seolah-olah saya diundang debat dan hotel itu adalah sogokan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Dan channel ini akan kita pakai untuk channel podcast, untuk mualaf-mualaf, serta kisah-kisah mualaf mereka, dan kisah-kisah hijrah ya tentunya. Jadi akan ada 2 channel yang akan saya pakai di podcast di studio baru saya bulan depan, yaitu Kisah HMC yang khusus membahas kisah-kisah mualaf, kisah-kisah hijrah, dan sebagainya. Jadi lebih berbau islami, sedangkan channel satu lagi, The Betters, itu akan fokus dengan hal yang lebih umum. Contohnya adalah sisi lain dari pendebat, sisi lain dari tokoh-tokoh yang sedang viral yang ada di Indonesia. Jadi kalau The Betters itu umum, kalau Kisah HMC ini akan lebih khusus membahas dari sisi keagamaan. Jadi 2 channel ini akan kita aktifkan kembali di bulan depan setelah saya mulai menggunakan studio. Untuk itu, dari sekarang kita persiapkan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe dan share, supaya channel ini kembali bisa mengudara, algoritmanya bagus dan direkomendasikan oleh YouTube kembali ya. Oke, kita langsung kepada konten pembahasan kita kali ini yang mungkin teman-teman sudah tahu ya. Beberapa hari yang lalu terjadi debat antara pendeta Melatok. Kok Melatok, sorry ya. Ini jadi error saya. Beberapa hari yang lalu telah dilangsungkan debat antara Pendeta Esra Solu dan juga Budi Asali menghadapi Kodon Ditan dengan Umar, dan di sesi kedua dengan Bu Atika. Dan kita tahu debatnya berlangsung dengan luar biasa, banyak hal yang bisa kita pelajari dari diskusi tersebut. Tetapi tentu saja Polycarpus, banyak sekali yang tidak terima dengan hasil diskusi tersebut. Banyak sekali dari mereka yang kejang-kejang dan marah-marah. Bahkan ada yang sampai menyalahkan panitia dan sebagainya. Itu dari sisi Polycarpus ya. Dan kita tahu salah satu yang cukup ngamuk dengan diskusi tersebut adalah Pendeta Muriwali Yanto Matalu yang mengatakan bahwa Kodondi itu logikanya kacau. Jadi dia nggak mau debat tapi dia komentarnya paling jago. Bahkan menganggap bahwa seharusnya itu Don Ditan dikasih kuliah. Harusnya Don Ditan diajari apa itu asumsi. Dikasih tahu tentang filsafat dan sebagainya. Dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Pendeta Esra Solu dan Budi Asali yang notabene itu lebih senior daripada dia. Dan dalam segi kemampuan, dalam diskusi pun, 2 pendeta ini jauh lebih baik daripada Pendeta Muriwali. Itu kalau kita mengaca kepada background, mengaca kepada pengalaman debat-debat sebelumnya. Esra Solu untuk kemampuan debat, saya rasa nggak usah diragukan. Pengontrolan emosinya luar biasa. Kita acungi jempol. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Sedangkan Pendeta Muriwali, debat terakhirnya adalah debat saat dia ngamuk-ngamuk dan kejang-kejang. Maki-maki penonton, dan juga memaki lawan diskusinya. Saat itu Ustadz Masyud ya, yang menjadi lawan diskusinya di kota Surabaya. Jadi ini cukup lucu, kalau kita bicara Muriwali, yang dimana dia sekarang melihat bahwa, wah, Don Ditan sudah terkenal nih. Don Ditan sudah masyhur, sudah banyak diundang di podcast mana-mana. Ini cocok untuk pansos. Karena kita tahu, Muriwali reputasinya sudah sangat hancur. Setelah dia dihajar sampai babak belur
oleh Bang Zuma ya. Gara-gara berdebat dengan Bang Zuma 1,5 tahun yang lalu, reputasi dari Pendeta Muriwali benar-benar kandas. Benar-benar babak belur, dan saat itu dia memutuskan tidak mau lagi berdebat. Nah, ini yang lucu ya teman-teman ya. Dulu dia memutuskan tidak mau lagi berdebat. Dia bilang nggak akan debat lagi. Karena dia merasa bahwa debat ini nggak ada untungnya. Tapi sekarang tiba-tiba, dia mau debat lagi. Dia jilat kembali omongannya. Statementnya dia jilat kembali. Nah, ini konyol ya. Ini konyol sekali. Terus yang lebih konyol lagi apa? Dia menantang Kodondi, tapi dia tidak mau keluar biaya akomodasi. Dia yang menantang, tapi dia nggak mau keluar akomodasi. Ini apaan gitu? Apaan ini? Di mana-mana yang menantang, yang mempersiapkan segalanya, tempatnya dan sebagainya. Nah, ini lucu ya. Tapi kita coba dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu statement dari Muriwali ini ya. Don Ditan ini sebetulnya saya tidak tahu logika dia seperti apa ya. Makanya orang ini dulu juga pernah tantang saya debat ya. Saya sebetulnya mau debat sama dia, cuma saya tidak mau masalah tempat ya. Jadi dia menyiapkan hotel, suruh kita datang ya. Ini mau debat atau mau rekreasi atau mau apa namanya leyeh-leyeh di hotel. Orang mau debat ya tentu di tempat yang suasananya akademik loh, akademik ya. Nggak bisa kita debat di tempat-tempat yang justru membuat orang malas-malasan ngantuk di hotel begitu ya. Saya tidak tahu alasannya apa ya saudara ya, kenapa harus hotel ya. Saya ada pertimbangan lain juga saudara, kenapa saya tolak. Kalau di hotel, saya nggak akan mau keluarkan uang untuk hotel saudara. Karena dia yang menantang, maka dia harus bayar semua, bayar hotel, bayar segala sesuatu, akomodasi di hotel. Tapi menurut saya kalau dia bayar segala sesuatu, lalu saya datang sebagai tamu yang diundang, ya, saya istirahat di hotel, mungkin makan di hotel di sana, saya merasa tidak nyaman ya di sana ya, seolah-olah saya diundang debat dan hotel itu adalah sogokan untuk saya. Ini bagi saya sesuatu yang tidak enak. Kenapa tidak di tempat netral saja ya? Don Ditan, saya tantang Anda di tempat netral seperti yang diadakan oleh itu loh. Yang di Surabaya itu dulu yang sering mengadakan debat dan saya juga 1-2 kali ikut debat ya. Apa namanya itu saya lupa ya, ada satu yayasan di Surabaya yang mengadakan debat Islam Kristen. Don Ditan, saya tantang Anda. Ya, ayo debat dengan saya mau debat dengan Anda ya, walaupun menurut saya banyak sekali logika Anda yang konyol luar biasa ketika menjelaskan Alkitab. Ya, tetapi cari tempat yang memang suasananya akademik ya. Saya datang dan berdebat dengan Anda ya. Nggak usah nginap-nginap ya. Kita tentukan saja debat berapa jam, 3-4 jam ya sudah cukup ya. Ngapain nginap-nginap di hotel lah apalah begitu ya. Ya baik ya. Ya, kalau Don Ditan mau saya siap ya. Atau Anda mau debat dengan saya pakai ini aja. Online ya. Online kan bisa ya. Kita bisa pakai Zoom debat, ya silakan kalau Anda punya nyali ya, Don Ditan ya, saya tantang Anda kalau Anda punya nyali, ayo debat dengan saya. Online aja, kalau saya tidak mau pakai hotel ya, saya tidak mau ikut cara Anda di hotel, saya tidak mau, kecuali Anda menyiapkan itu di satu konteks yang memang tempatnya itu akademik ya, saya mau ya. Ya, tapi kalau Anda tidak mau itu ya online pun bisa. Kita bisa debat lewat Zoom ya, malah kalau lewat Zoom nanti lebih bagus juga ya. Kita bisa tampilkan itu dengan lebih bebas ya. Ya, kita melihat dengan lebih bebas karena kita melihat di layar komputer ya, di layar laptop. Daripada seperti debat di hotel itu ya, Pak Budi Asali juga sangat kesulitan melihat tulisan-tulisan di LCD begitu ya. Ya, saya tantang ini Don Ditan ya. Ya, ini yang punya kontak Don Ditan silakan ya. Saya tantang Anda debat dengan saya di tempat akademik, atau kalau tidak online aja pakai Zoom ya, kita debat ya. Jadi baik, saya lanjutkan saudara ya. Iya teman-teman dengar ya, itu Muriwali yang ngomong sendiri loh, bukan saya. Nanti jangan dibilang wah kamu fitnah pendeta MIM dan sebagainya. Apaan? Itu dia ngomong, suara dia, muka dia, nggak ada yang kita karang-karang. Di sini saya kasihan sebenarnya dengan pendeta Muriwali yang untuk memfasilitasi debat aja itu tidak mau keluar akomodasi. Ya kita nggak tahu ya, ini karena nggak ada duit atau apa. Kalau memang karena masalah biaya, masa nggak ada nih
laskar-laskar Polycarpus yang tergerak untuk membantu pendeta MYM. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bukankah pihak sebelah ini selalu membanggakan dia 10%? Oh, kami 10%, kalian cuma 2,5. Yang aneh, masa yang 10% yang minta sama 2,5? Cobalah kalian pikir. Harusnya kan 10% dong yang bayarin semua. Lebih besar. Ini 10% masa minta ongkos sama 2,5? Memalukan. Menurut saya ini sangat memalukan. Betul tidak? Terus ada misunderstanding lagi dari pendeta MYM ini dalam berpikir, dalam berimajinasi tentang hotel. Saya juga bingung. Ini yang ada di otak dia kalau udah bicara hotel nih, mungkin kamar, terus di kamar ngapain gitu ya. Masa dia bilang, saya nggak mau debat di hotel. Karena kalau di hotel, ya itu image-nya itu adalah tempat enak-enak, tempat hura-hura. Sejak kapan gitu? Di mana-mana hotel itu sekarang digunakan untuk berbagai hal. Orang acara training produk, pengenalan produk baru ya, launching produk, dan juga seminar-seminar, itu juga di hall hotel. Kebanyakan orang mengadakan acara yang indoor ya, kalau yang indoor itu di hall hotel, lebih gampang. Fasilitasnya lengkap. Terus apapun ada. Mau sekalian coffee time, mau sekalian makan, bisa ada di situ. Dan juga orang-orang yang datang dari luar kota juga gampang, karena tinggal langsung di situ, kan begitu. Hall-nya biasa di bawah, sedangkan nginap di atas, di kamar atas. Jadi gampang, nggak perlu capek-capek kemana-mana lagi. Di satu tempat lengkap semua, makannya juga di situ. Jadi saya nggak tahu ya, ini di otak Mung Riwali, begitu bilang hotel, apa yang ada di benak dia? Apa dia berpikir nanti dia berduaan dengan Kodondi, berduaan di kamar gitu kan? Mereka berduaan terus ngapain gitu kan? Ini apaan gitu? Apa sepegitunya pikiran Muriwali ini tentang hotel? Ini ngaco sekali. Asli ngaco sekali. Semua orang juga tahu kalau diskusi paling bagus itu ya udah di hotel. Orang-orang yang dari luar kota juga gampang aksesnya. Tinggal nginap di situ, begitu udah mau jam debat turun, ya. Di situ juga makannya, di situ semuanya. Daripada Anda misalnya contoh nih, Anda bilang ya udah adakan di kampus. Oke lah diadakan di kampus misalnya, ya. Diadakan di kampus. Kan kita harus mikirin juga transportasi dari tempat nginap ke kampus. Oke. Terus di kampus itu nanti yang nyediain minuman, ya teh, kopi, makanan itu gimana? Kan nyari lagi dari luar. Jadi kerjaan. Betul tidak? Jadi malah bukannya tambah lebih gampang, ini malah jadi lebih ribet. Harus mikirin akomodasi. Dari hotel ke sana berapa jauh. Ya, naik taksi apa supaya nggak telat. Mau hitung dulu gitu kan jamnya lagi. Misalnya acara jam sekian. Artinya dari jam berapa harus udah turun ke bawah. Harus udah pergi ke sana. Belum lagi kalau ada barang ketinggalan. Misalnya barangnya atau laptop ketinggalan di hotel. Wah, itu panik. Akan bolak-balik lagi. Kalau ini kan nggak. Ada barang ketinggalan misalnya di kamar. Ya udah tinggal naik ke atas kamar, bawa turun barangnya. Gampang. Terus makanan. Hotel menyediakan makanan. Yang penting kamu bayar. Kamu tinggal bilang, mau porsi berapa orang. Sediakan snack untuk 100 orang. Ya udah disediakan sama hotel. Makanan untuk berapa orang. Simple. Kalau ini kan enggak. Mau sewa catering lagi untuk makanan. Itulah saya bilang ini lucunya pendeta Muriwali. Suka meribetkan sesuatu yang gampang. Ya, meribetkan gitu ya. Kalau dibilang sama HTD mampet ya mampet. Kalau dibilang penonton merepet ya merepet. Ada yang gampang dibuat susah. Kalau bicara masalah biaya, ya tinggal dirundingkan. Tinggal dirundingkan saja. Tetapi yang paling penting nih, ini saran ya, dan saya akan sampaikan juga buat Kodondi, kalaupun memang harus terjadi, dan akan terjadi di mana pihak muslim yang mengakomodir. Artinya, pendeta MYM itu cuma mau kondo. Ya, cuma mau kondo datang bawa congornya. Kalau bisa Kodondi, itu siapkan satu surat tambahan, yaitu apa? Kalau terjadi apa-apa dengan kesehatan pendebatnya, narasumbernya, itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Karena kita tahu, ada beberapa pendebat tuh punya riwayat penyakit.
apalagi yang berhubungan dengan jantung dan emosi. Kalau tiba-tiba teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, tiba-tiba kena stroke, tiba-tiba kena jantung, siapa yang tanggung jawab? Ini harus ditambah nih di klausalnya. Apalagi yang kita lihat, selama ini Muri Wali ini kan reputasinya suka marah-marah. Suka marah-marah. Di debat sebelumnya, dia marah-marah kepada Ustadz Mansur dan juga penonton. Itu belum kena jantung, teman-teman. Sekarang udah pasang ring. Udah pasang ring, usia tambah tua. Lebih rentan lagi. Jadi saran saya buat Kodondi, harus taken. Pernyataan ya. Resiko kesehatan ditanggung sendiri. Keamanan kita tanggung nggak apa-apa. Kalau keamanan ya wajib kita tanggung. Betul tidak? Nah, ini untuk mencegah. Jangan nanti tiba-tiba ada tuduhan atau tuntutan dari pihak manapun. Wah, ini pendeta kami jadi kena stroke dan sebagainya gitu. Nah, ini yang kita cegah. Betul tidak? Karena Muri Wali punya reputasi yang kurang baik untuk hal ini. Jadi kita nih sodorkan hal ini bukan tanpa sebab, ada jejaknya, ada historinya. Kalau Esra Solu saya nggak ragu, bahkan Budi Asali yang lebih tua kita nggak ragu. Walaupun dia mungkin emosian, tapi kontrolnya masih lebih baik. Kalau ini kan, ya kita tahu sendirilah. Apalagi ada wacana dia ingin mengajak pendeta Deki Ngadas. Dua-duanya tukang marah-marah. Tukang marah-marah, saya bingung juga ya. Kok ada yang mau jadi jemaatnya? Pendetanya tukang marah-marah kok jadi jemaat? Apa yang mau diajarkan gitu? Ajarkan kesabaran. Toh pendetanya juga marah-marah. Jadi cukup aneh dan cukup unik. Tapi itulah di sebelah, bukan urusan kita, betul tidak? Itu bukan ranah kita. Terus yang pasti, teman-teman ya, kita doakan semoga debat ini bisa terjadi. Apapun ceritanya ya, walaupun lawannya cuma seorang Muri Wali, tapi saya rasa tetap ada hikmah, tetap ada yang bisa kita pelajari dari diskusi tersebut. Betul tidak? Pasti tetap akan ada yang bisa kita ambil. Ya. Terus semoga debat ini bisa segera terlaksana, biar makin terang benerang. Apalagi nih momennya lagi bagus. Momennya lagi baik, di mana orang-orang sekarang pingin untuk bisa diskusi secara langsung. Dan kalau bisa ya harus offline, karena kalau debat online, mohon maaf ya, debat online itu kadang-kadang keseriusan dari narasumber tidak sebesar seriusnya debat offline. Contohnya apa? Ya kalau debat online kan dia bisa kabur. Sorry, ada tamu datang, dia tinggalin. Sorry, istri saya manggil, dia tinggalin debatnya. Masih bisa seperti itu. Kalau debat secara langsung kan nggak mungkin dia bilang, wah jemuran saya belum saya angkat, saya pulang dulu, kan nggak mungkin. Loh, Bapak tinggalnya di Malang, Pak. Ini di kota Surabaya, atau ini di kota Jogja, gimana Anda pulang? Jadi untuk aneh-aneh lebih sedikit kemungkinan. Termasuk kalau dia mau ngomel-ngomel atau menghujat. Dia kan mikir juga, oh ini nggak boleh nih, menyerang atau menghujat orang gitu. Betul tidak? Kalau di belakang, atau bunny typing, komen-komen secara offline ya, dan online ya, gitu ya, secara online, itu mungkin bisa. Tapi kalau di depan orang kan orang agak mikir-mikir gitu, mau aneh-aneh. Jadi memang lebih bagus secara offline. Ya. Kalau yang online-online mungkin untuk sebelum puncaknya. Jadi bisa dibilang debat offline itu yang puncak, tapi sebelum puncaknya ya mungkin ada debat-debat secara online dulu. Dan bahkan sebenarnya Bang Zuma sendiri itu pingin banget berdebat. Nah, ini saran saya buat pendeta Muri Wali Yanto Matalu. Kalau Anda pingin berdebat, ya selain Kodondi, Bang Zuma juga available. Jadi Bang Zuma itu bulan depan akan ke Jakarta. Jadi kalau debatnya antara Bandung atau Jakarta, kita siap. Kita siap, termasuk menanggung ongkos Anda, yang tadi Anda bilang Anda nggak mau keluar akomodasi, nggak apa-apa. Dari pihak Muslim yang akan keluar akomodasi. Pihak Muslim yang sediakan semua. Terus kalau Anda bilang, Anda nggak mau nginap di hotel, walaupun dikasih. Anda berpikir bahwa itu adalah sogokan. Ya sudah, Anda nggak mau tinggal, nggak apa-apa. Alhamdulillah, lebih hemat kami. Bang Zuma lebih hemat lagi. Nggak perlu harus keluar hotel untuk Anda. Betul tidak? Yang penting Anda harus datang. Komitmen. Jangan sampai tidak datang. Karena sewa tempat itu biaya. Bayar catering itu udah biaya. Kan nggak mungkin kita bilang, Bang, nggak jadi. Ditunda debatnya bulan depan. Kita bilang sama hotel pas hari H. Atau 1 hari sebelum hari H. Sedangkan dia udah siapkan semua. Itu nggak bisa. Karena makanan itu disediakan
Ya kamu makan nggak makan, ya kamu wajib bayar. Kamu pesan untuk 50 orang, dia akan siapkan untuk 50 orang. Betul tidak? Jadi tolonglah, yang penting ada keseriusan dan bisa dipegang omongan. Itu aja. Ya. Jadi buat Pendeta Muriwali, mau debat sama Bang Zuma oke, mau debat sama Kodondi juga oke, kita siap fasilitasi. Ya, kita siap. Tinggal Anda konteks saja. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak channel ini dan mendukung channel ini. Sekali lagi, mohon bantuannya dengan cara subscribe dan share ke semua sosial media supaya teman-teman yang lain juga bisa memantau dan tahu bahwa channel ini sudah aktif kembali. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.